Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin, sayyidinal awwalin wal akhirin, khataman nabiyyin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man syaru ala nahjih wattaba'u hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimakumullah, teman-teman sekalian, rekan sejawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas segala karunia yang telah uh, diberikan kepada kita semua. Kita bersyukur atas kasih sayang yang senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada kita semua sampai detik ini. Kita masih merasakan manisnya iman ya. Sampai detik ini kita masih juga merasakan manisnya Islam, manisnya merasakan sakinah di tengah-tengah menghadiri majelis ilmu, merasakan kehangatan berada di tengah-tengah keluarga, dan limpahan-limpahan rahmat yang lainnya. Dan kemudian tak lupa kita senantiasa juga aturkan sholawat serta salam kepada teladan utama kita, junjungan utama kita ya, murabi utama kita, kekasih kita dan sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman ya dan Ar-Rahim, yang itu kalau diterjemahkan sebagai Maha yang memiliki kasih sayang ya, Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Kalau dalam kajian atau dalam ini ya, dalam terjemahan ya, kita tidak bisa mendapatkan kedalaman makna ya dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Karena maknanya hampir sama, mirip. Yaitu Maha Pengasih atau Maha Penyayang atau Maha yang memiliki kasih sayang, seperti itu. Tetapi dalam kajian Asmaul Husna ini tidak sederhana. Karena Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki kasih sayang yang itu tercurahkan kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta ketika kehidupan dunia ini berlangsung. Jadi Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman yang itu Allah berikan kasih sayangnya itu kepada seluruh kehidupan alam semesta ini. Innalillahi mi'atan rahman. Jadi kalau diangkakan rahmat atau kasih sayang Allah itu sebanyak 100. Dan hanya satu kasih sayang saja itu cukup untuk memberikan kebaikan dan kenikmatan di seluruh alam semesta ini dari awal sampai akhir nanti. Hanya satu. Sedangkan 99 kasih sayang itu masih Allah simpan dan nanti Allah khusus berikan kepada mereka-mereka yang beriman. Dan kasih sayang ini tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Orang yang beriman dapat, orang yang nggak beriman juga dapat. Orang yang suka ibadah, beramal soleh itu dapat. Orang yang maksiat pun juga dapat. Ar-Rahman ya. Kasih sayang Allah seperti itu. Jadi kita nggak usah heran. Kita maksiat tiap hari, kok dapat nikmat juga tiap hari. Gitu. Kita berdosa tiap hari, tapi kok ya juga dapat aja kemudahan, kesehatan gitu ya. Dapat transferan tiap bulan, lancar, alhamdulillah. Keluarga juga baik-baik saja. Padahal kita dosa tiap hari. Nggak kebayang kalau setiap saat kita dosa, itu langsung dibalas oleh Allah. Itu nggak kebayang, kita habis mungkin ya. Tetapi Allah itu bersifat Al-Halim. Jadi menunda untuk membalas atas dosa serta kemaksiatan kita, menunggu agar kita mau kembali kepadanya gitu. Bahkan Allah membalasnya atau melimpahkannya kasih sayang itu kepada kita semua. Dan itu baru satu kasih sayang. Diperebutkan oleh seluruh umat manusia. Ya sebenarnya nggak usah rebutan, nggak apa-apa sih. Karena memang kasih sayang atau nikmat rezeki dari Allah itu sudah dicukupkan satu antara yang lainnya ya. Tetapi itu hanya satu saja, satu kasih sayang saja. Orang yang paling kaya di muka bumi ini, yang itu memiliki ribuan triliun ya,
Nggak tahu ini yang tercatat di publikasi ya, di media massa dan lain sebagainya, itu kalau tidak salah kan tidak beriman. Tidak beriman kan? Yang yang tidak beriman saja ya, yang itu setiap hari setiap hari tidak pernah ruku, tidak pernah sujud di hadapan Allah, dapat 1.000 triliun dari Allah. Itu kan kasih sayang yang luar biasa. Apalagi kita yang beriman ini seharusnya lebih layak untuk mendapatkan kasih sayang itu, lebih berharga, lebih istimewa, dan nantinya pun kita juga mendapatkan kasih sayang yang itu khusus diberikan oleh orang-orang yang beriman sebagai bentuk ekspresi sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Nah, salah satu nikmat atau mungkin kasih sayang yang paling besar yang pernah dirasakan oleh umat manusia itu adalah diutusnya Rasulullah SAW. Jadi itu kasih sayang terbesar. Rasulullah pernah mengatakan Anna rahmatul muhdah. Jadi aku ini adalah kasih sayang Allah yang terberi. Terberi. Jadi kado paling istimewa, kado terindah dalam kehidupan manusia itu adalah diutusnya Rasulullah SAW. Bagaimana tidak ya? Rasulullah itu al-hadi, memberi petunjuk, mengajarkan petunjuk, menuntun. Yang kita nggak tahu kepastian kebenaran itu kayak gimana, itu Rasulullah hadir dan menjelaskan ini semua. Menyampaikan wahyu, menjelaskan, mencontohkan, dan tutur katanya, tindak tanduknya, perilakunya sampai saat ini bisa kita tiru dengan nyata. Dan itu nikmat yang terbesar. Eh Bahkan Rasulullah itu adalah menjadi pemutus tali kesulitan kehidupan manusia yang benar-benar gelap, jahiliyah, menuju ke kehidupan yang penuh dengan cahaya dan risalah. Jadi Rasulullah itu adalah nikmat atau kasih sayang yang diberikan Allah yang sangat besar kepada kita semua. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Musibah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia itu adalah wafatnya Rasulullah SAW. Ini musibah terbesar. Nggak hanya umat Islam aja, tapi seluruh umat manusia itu seharusnya merasakan bahwa ketika Rasulullah wafat, itulah musibah terbesar. Karena kehadiran Rasulullah di tengah-tengah sahabatnya saat itu kan sangat berharga sekali. Karena eh, Rasulullah itu bisa memastikan kebenaran yang hakiki itu seperti apa. Untuk memastikan apa yang dilakukan oleh manusia atau sahabat pada saat itu benar-benar dalam bingkai kebenaran. Itu kan berharga sekali kayak gitu. Jadi kalau setiap ada persoalan hidup, permasalahan, baik itu besar maupun kecil, sahabat itu mudah mengakses Rasulullah. Gampang. Oh, ada Rasulullah, tanya aja Rasulullah. Kita kita konsultasi ke Rasulullah. Dan sampai ke Rasulullah sudah ada keputusan yang final. Tidak ada eh, ke permasalahan lagi di belakangnya, nggak ada. Minta petunjuk, minta nasihat dan seterusnya. Tapi ketika Rasulullah sudah tiada, maka kepastian itu pun juga nggak ada. Tidak ada yang bisa memastikan lagi jalan yang ditempuh para sahabat dan kehidupan manusia yang setelahnya ya, manusia beriman setelahnya, itu nggak ada yang memastikan lagi jalannya ini benar-benar fix, final, benar. Sebagaimana itu dulu ketika Rasulullah masih berada di tengah-tengah kehidupan para sahabat. Nah, poin ini yang membuat Ummu Aiman itu kan menangis terseduh-seduh ketika Rasulullah wafat. Kita tahu Ummu Aiman itu siapa ya? Orang yang cukup atau nggak cukup lagi, sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah pelayan Rasulullah sejak Rasulullah kecil, bahkan sejak Rasulullah bayi gitu ya. Ummu Aiman itu kan bekas budak yang dijadikan atau menjadi pelayannya Rasulullah, warisan dari ayahanda beliau, Abdullah ya, dan mengasuh mendampingi Rasulullah sejak kecil, remaja, bahkan dewasa, itu ya tetap satu rumah dengan Ummu Aiman. Bahkan sudah menikah pun dengan Bunda Khadijah, Ummu Aiman berada di tengah-tengah keluarga Rasulullah. Sangat dekat sekali Rasulullah. Nah, suatu ketika saat Rasulullah sudah wafat, kan penggantinya adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mengunjungi, mensilaturahimi kerabat-kerabat terdekatnya. Dan waktu itu Abu Bakar mengajak Umar
mengunjungi Ummu Aiman. Dan di rumahnya Ummu Aiman, Abu Bakar dan Umar ini mendapati Ummu Aiman sedang menangis terseduh-seduh. Nangis sejadi-jadinya ya. Abu Bakar tahu, paham ini menangis Ummu Aiman karena mungkin ya jelas sedih ya ditinggal oleh Rasulullah. Diberikanlah nasihat oleh Abu Bakar ke Ummu Aiman ini. Sudahlah Ummu Aiman, cukup. Janganlah terlalu larut dalam kesedihan ya. Karena apa? Karena yang didapat oleh Rasulullah kali ini gitu ya. Di sisi Allah itu jauh lebih indah, jauh lebih baik ketimbang apa yang didapatkan oleh Rasulullah bersama kita. Nggak usah bersedih. Sepatutnya kita bahagia karena Rasulullah sekarang sedang bahagia. Tapi Umayman menjawab, wahai Abu Bakar, yang membuatku sedih sebenarnya tidak hanya itu. Oke, Rasulullah wafat, aku sedih. Tetapi yang membuatku kali ini menangis tidak hanya itu. Tahu tidak, ketika Rasulullah wafat, itu artinya Jibril sudah tidak lagi turun menyampaikan wahyu lagi di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi Jibril, tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi petunjuk yang itu bisa memastikan kita berada pada bingkai kebenaran itu. Yang bisa memastikan ini jalan benar atau salah, nggak ada lagi yang memastikan. Kita ke depannya ini akan melalui kehidupan yang apa ya, tanpa kepastian kebenaran. Sebagaimana dulu kalau bersama dengan Rasulullah enak, ada kepastian, kepastian yang final. Kalau sekarang, siapa yang mau menjamin? Padahal keistiqomahan dalam jalan kebenaran itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa bertemu dengan Rasulullah nanti di hari akhir. Jadi tergelincir sedikit saja ya, itu bahaya. Tergelincir sedikit karena kita akan mendapati atau mungkin sahabat itu pasti akan ya mendapatkan masalah dan pemutusan permasalahan itu tidak seperti dulu bersama Rasulullah, pasti akan berpendapat, berbeda pendapat dengan sahabat dan tidak ada kepastian kebenaran. Salah saja, tergelincir sedikit saja, fatal akibatnya. Karena berisiko kita keluar dari agama barangkali atau enggak tidak istiqomah sehingga tidak bertemu dengan Rasulullah. Itu yang membuatku menangis, kata Ummu Aiman. Tidak ada lagi kepastian kebenaran. Dan Abu Bakar pun menangis. Umar pun juga menangis. Karena itu tadi, musibah terbesar umat manusia itu adalah kepergian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu pesan ya, sekelumit pesan saja ya dari sekian banyak pelajaran atau pesan-pesan yang itu ada dalam surah Nabawiyah, terutama di fase menjelangnya Rasulullah wafat. Dan itu ada ekspresi dari Ummu Aiman ya, salah satu ini. Dan yang lain pun juga nanti banyak, banyak. Ada beberapa sahabat itu yang nanti ketika Rasulullah wafat bersyair, bersenandung dan seterusnya banyak. Dan banyak juga yang tidak terima gitu ya, ketika Rasulullah itu wafat. Oke lah, nanti coba kita bahas. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia pada hari ini, kita mencoba untuk menyelami sedikit demi sedikit, meskipun tidak banyak, tapi coba kita sentuh secara ini ya, secara utuh lah ya, satu-satu peristiwa, sehingga nanti banyak yang akan kita dapatkan dari hikmah yang ada di peristiwa itu. Karena memang menjelang Rasulullah wafat, tidak banyak sebenarnya, peristiwanya sebenarnya tidak banyak. Hanya beberapa saja, peristiwa besarnya pun juga sedikit, tapi di balik peristiwa itu banyak sekali pesan-pesan yang luar biasa yang mungkin hari ini bisa kita jadikan pegangan gitu ya. Dan topik yang akan dibahas berkaitan tentang hari-hari akhir Rasulullah SAW itu sekitar 4 sampai 5 ini ya. Ada yang pertama kita mencoba untuk mengetahui isyarat-isyarat apa saja, tanda-tanda apa saja yang itu merupakan sinyal ya bahwa ajal Rasulullah SAW itu semakin dekat. Nah, kita coba untuk mengikuti alur ini sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita menyelami bagaimana Rasulullah SAW yang itu sudah mendapatkan sinyal-sinyal dari Allah, itu mencoba untuk mengkondisikan keluarga dan sahabatnya. Oh, ini luar biasa ini. Karena
Rasulullah paham ya, sahabat ini bisa sangat tidak siap ketika Rasulullah itu pergi. Agar tidak terlalu shock gitu ya, meninggalkan para sahabat. Jadi bisa saja sahabat ini jiwanya terguncang gitu ya, dengan kepergian beliau kelak. Sangat bisa sekali. Dan Rasulullah paham itu mungkin akan terjadi. Karena memang yang paling akan sangat kehilangan Rasulullah itu ya keluarga dan para sahabat. Mereka-mereka yang paling sangat kehilangan. Beliau Rasulullah SAW diberi tanda oleh Allah bahwa ajalnya udah dekat dan ini disampaikan kepada para sahabat dan keluarga beliau untuk mengkondisikan itu tadi ya. Masya Allah lah ya, sampai segini pahamnya ya, pengertian atau apa ya, kepedulian Rasulullah ya kepada para sahabat. Jangan sampai sahabat-sahabatnya itu putus asa atau mungkin shock, mungkin kecewa atau mungkin sedih terlalu berlarut-larut. Nah, di titik ini kita paham betapa Rasulullah itu pingin sahabatnya itu nggak tersiksa dengan kesedihan itu ya. Perhatian betul nih Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi nanti ada beberapa pengkondisian yang selanjutnya baru kita masuk ke masa sakit beliau. Ini mungkin di pertemuan selanjutnya ya di edisi yang kedua kita akan me- mengambil beberapa data terkait tentang masa sakit beliau, mengangkat bagaimana sikap-sikap keluarga beliau, merawat beliau, dan kemudian tentu saja di sini yang paling dekat adalah istri-istri beliau. Banyak pesan di sini, Masya Allah, banyak pesan dan sayang untuk dilewatkan ya. Dan kemudian peristiwa apa saja yang terjadi ketika sakit, wafat, kemudian yang terakhir adalah reaksi sahabat bagaimana. Meskipun pendek ya, seperti saya bilang tadi, nggak banyak peristiwanya, tapi sekitaran hampir 2 mingguan lah ya ketika Rasulullah sakit pertama kali sampai beliau wafat itu kan 10 sampai ya 2 mingguan lah ya menjelang. Kalau masa sakit Rasulullah hanya 10 hari. 10 hari itu ya lama sih sebenarnya, tapi dari segi peristiwanya nggak banyak. Jumlah peristiwanya nggak banyak, tapi pesannya banyak. Pesannya mendalam sekali, berbobot. Hikmahnya sangat-sangat berbobot. Oke, kita masuk Bismillah ya di topik yang pertama yaitu tanda, isyarat atau sinyal yang itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah tentang ini ya mendekatnya ajal beliau ya. Yang pertama ada di surat Az-Zumar ayat 30. Ini yang pertama. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwa sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun sebagaimana mereka itu juga akan mati para manusia-manusia yang lain. Ini yang pertama. Dan ini ditanamkan oleh Rasulullah ke para sahabat bahwa setinggi-tingginya Rasulullah, setinggi-tingginya Nabi, ya semulia-mulianya para nabi itu ya tetaplah manusia yang nantinya juga akan mati, akan wafat dan tidak ada pengecualian. Kulluman 'alaiha fan ya. Sesungguhnya semuanya akan sirna, semuanya akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya wajah Allah sajalah yang itu kekal. Wajah Allah yang maha mulia itu yang paling kekal. Yang lainnya akan hilang, akan sirna, akan mati. Nah, yang spesifik lagi di ayat 30 ini ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad itu pasti mati, akan mati. Nah, dan ayat ini kan nanti akan dibacakan oleh Abu Bakar ya untuk menenangkan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Mengingatkan para sahabat bahwa ini loh ayatnya sudah jelas, sudah ada bahwa Rasulullah itu akan mati. Karena secara emosi itu ya itu sahabat itu sulit untuk menerima Rasulullah wafat sebelum mereka wafat itu sulit. Wah, Rasulullah meninggal. Wah, itu adalah hal yang paling tidak terbayang dalam benaknya para sahabat. Mereka paham, tahu bahwa Rasulullah itu ya manusia dan akan mati, tapi untuk membayangkan Rasulullah nanti wafat bagaimana, meninggalnya kayak gimana, kemudian nanti kita hidup tanpa Rasulullah itu kayak gimana, itu tidak pernah terbayang dalam di benak para sahabat itu ya. Bahwa setiap sahabat itu ingin mati duluan sebelum Rasulullah. Jadi ketika mereka wafat itu ya Rasulullah masih hidup. Mereka ingin seperti itu. Dan tentu saja akan mendapatkan ridho dari beliau. Wah, itu kan sudah
sudah clear gitu ya, sudah jelas masa depan kehidupan di akhirat nanti seperti apa. Bahwa ketika Rasul atau kita sahabat, ketika sahabat itu wafat, kemudian Rasulullah masih hidup dan Rasulullah meridhoi sahabat itu kan sudah selesai sebenarnya. Gak hanya itu kan ya, ketika sahabat itu wafat, itu kan pasti didoakan, diurusi jenazahnya, disolati oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah mengantarkan ke liang lahat dan seterusnya itu kan indah. Itu yang dibayangkan oleh para sahabat itu kayak gitu. Jadi secara emosi Rasulullah meninggal duluan. Waduh, nggak kebayang. Nggak kebayang di benak para sahabat. Sekelas Umar saja kan nggak terima, ya nggak? Umar itu kan ketika Rasulullah wafat, bawa pedang itu di masjid. Pedang petenteng itu. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat meninggal, akan kutebas lehernya. Sampai kayak gitu denialnya Umar itu. Emosinya sangat ini ya, tidak terima gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah di surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bahwa sesungguhnya dan Muhammad itu adalah tidak lain hanya seorang rasul, hanya seorang rasul. Dan sebelum-sebelum Muhammad pun juga banyak rasul-rasul atau nabi-nabi yang diutus. Dan mereka semuanya wafat. Semuanya wafat. Nah, eh, yang membedakan Muhammad dengan yang lainnya, itu adalah status kerasulannya aja. Udah itu aja. Yang lainnya sama, manusia. Dan sebelum Rasulullah SAW, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul banyak. Jumlahnya ribuan. Qad khalat min qablihi rusul. Jadi sebelum Rasulullah ada rasul-rasul juga. Banyak rasul sebelum Rasulullah dan lihat apa yang tersisa sekarang. Adakah nabi rasul yang masih hidup? Nggak ada kan? Semuanya sudah wafat, sudah meninggal. Dan ini adalah penjelasan final. Wa mayyan qalib ala aqibaih. Siapa yang murtad, yang ke belakang gitu ya, berpaling, itu tidak sedikit pun memberikan mudarat bagi Allah. Jadi sederhananya ya, kalian ini ya, manusia itu beriman kepada Allah atau beriman kepada Muhammad. Ini kan yang disampaikan Abu Bakar juga saat menenangkan Umar gitu ya. Kalau beriman kepada Allah, Allah hayyun wala yamut. Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Tapi kalau kalian ini beriman kepada Muhammad, kepada Rasulullah, Rasulullah telah tiada. Tapi Allah hayyun wala yamut. Allah kekal. Ini yang ya, sangat dipahami betul ayat ini oleh Abu Bakar dan ini nanti dijelaskan ke Umar kan ya. Sehingga Umar menerima seakan-akan bahwa ayat yang disampaikan oleh Abu Bakar ini, surat Al-Imran ayat 144 ini adalah ayat pertama kali didengar saat itu oleh Umar. Seakan-akan ini pertama kali didengar oleh Umar. Dan yang terakhir, yang saya kutip di sini adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, apa itu? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pertolongan dan kemenangan itu berupa akan datang manusia secara berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, agama Allah. Maka ketika itu sudah terjadi, fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbika wastaghfir. Bertahmidlah serta memohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Ini juga sinyal dari Allah. Apabila datang kemenangan, datang pertolongan atas musuh-musuhmu wahai Muhammad, dan tandanya ada apa? Waro'aitan nas. Efeknya adalah ini. Seluruh manusia itu berbondong-bondong masuk Islam tanpa dipaksa. Sukarela gitu ya. Masuk ke dalam Islam, datang ke Madinah, menawarkan diri masuk Islam. Dan itu nggak satu dua orang, afwaja, berbondong-bondong, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, rombongan yang datang itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah istighfar dan bertobat. Kenapa Allah menyuruh ini kepada Rasulullah?
Karena ini berarti tugasmu, wahai Muhammad, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi beban tanggung jawab kerisalahan lagi. Sebagai Nabi dan Rasul, tugasnya sudah selesai. Kalau ada tanda ini ya. Kan tugas Rasul itu menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Nggak hanya kepada Mekah saja, nggak hanya kepada seluruh kabis Jazirah Arab saja, tapi seluruh dunia. Agar Islam ini terlihat menarik, terlihat elegan, terlihat indah gitu ya. Sehingga banyak yang tertarik. Dan mereka akan datang dengan sukarela karena keindahan Islam itu. Karena melihat Islam begitu indah, begitu elegan, mereka semua akan tertarik datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Nah, otomatis dengan datangnya fenomena ini, tugasmu selesai. Selesai kan? Udah tersampaikan risalah secara utuh, mereka semua tertarik masuk Islam. Dan ini realisasinya kan setelah Fatuh Mekah. Sedikit kita sambung kemarin ya. Fatuh Mekah tahun 8. Nah, di tahun 9 dan 10 Hijriah ini, Rasulullah kedatangan banyak kabilah. Rasulullah hanya duduk di Masjid Nabawi. Kalau di gambar itu ya di slide, teman-teman bisa ngelihat ada tiang yang paling pojok, yang di atasnya itu ada nama. Itu namanya tiang. Jadi di tiang-tiangnya Masjid Nabawi di Raudhah itu kan banyak tiang ya. Ada beberapa tiang itu yang ada namanya di atasnya. Itu ada sejarahnya. Salah satunya ini. Itu mungkin nggak kelihatan ya. Ada lingkaran lingkaran kecil ya di tiangnya Masjid Nabawi yang nempel di makamnya Rasulullah itu ada tiang namanya eh, tiang Al-Wufud. Us, kalau nggak salah ya, Ustuanah Al-Wufud. Jadi tiang untuk tempat Rasulullah menerima delegasi-delegasi dari luar. Nah, nanti di depannya itu ada tiang yang namanya Ustuanah Al-Harash. Itu tempatnya para pengawal penjaga Rasulullah. Salah satunya Ali di situ sering berada di tempat itu. Di depannya lagi yang itu masih sejajar oleh makamnya Rasulullah itu ada tiang namanya tiang, aduh saya lupa, tiang eh, Sarir, kalau nggak salah tiang Sarir, Ustuana Sarir. Itu tempat Rasulullah iktikaf atau tempat Rasulullah istirahat ketika iktikaf. Dan banyak lagi tiang, ada tiang Aisyah, ada tiang Taubah dan seterusnya. Nah, di tiang Al-Wufud ini itu Rasulullah duduk ya duduk aja, datang tiap hari para delegasi itu untuk menyatakan keislaman. Jadi intinya di sini sudah selesai. Muhammad tugasnya sudah selesai. Tanggung jawabnya sudah kelar lah ya. Telah berhasil mengangkat Islam ke level yang itu bukan apa-apa ya. Waktu di Mekah dulu kan benar-benar dari nol Rasulullah. Itu sudah Rasulullah tampakkan keeleganan, keindahan Islam itu. Dan ayat ini, An-Nasr ini, dipahami betul oleh para sahabat sebagai sebuah sinyal perpisahan. Salah satunya adalah statement dari Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan bahwa ini sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajal Rasulullah yang semakin dekat. Nah, dalam prakteknya ternyata Rasulullah itu benar-benar menjalankan arahan dari Allah. Dan ini termasuk bagian dari pengkondisian ke keluarga dan sahabat. Bunda Aisyah pernah berkata, Rasulullah itu memperbanyak sebuah bacaan. Subhanaka wa bihamdika astaghfirka wa utubu ilaik. Subhanaka maha suci Allah, wa bihamdika segala puji bagimu, astaghfirka aku mohon kepadamu, wa atubu ilaik dan bertobat kepadamu. Nah, ini nih cerdasnya Bunda Aisyah itu seperti ini. Ada sesuatu yang baru yang itu diamalkan oleh Rasulullah, itu langsung diklarifikasi, langsung ditanyakan, sehingga nanti lahir ilmu-ilmu banyak ya dari Bunda Aisyah. Kemudian bertanyalah Bunda Aisyah ini, wahai Rasulullah, aku mendapatimu kali ini itu sering baca ini subhanaka wa bihamdika astaghfirka wa atubu ilaik. Mengapa? Di sini Rasulullah menjelaskan, wahai Aisyah, Tuhanku Allah SWT ya pernah mengabari bahwa aku akan melihat sebuah tanda pada umatku yang apabila telah datang tanda ini, setelah terlihat, maka aku diminta oleh Allah untuk membaca ini. Subhanaka wa bihamdika astaghfirka wa atubu ilaik. Dan kini aku telah melihat tanda itu, yaitu
idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Nah, ini ilmu yang diberikan oleh Rasulullah ke Bunda Aisyah bahwa Rasulullah itu menjelang wafatnya itu membaca ini. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus dibaca, terus dibaca. Dan ini bisa kita praktekkan ya, bisa kita praktekkan. Kasih isyarat dan tanda dari Allah ya. Rasulullah wafatnya kapan, menjelang kapan gitu ya. Nah, kalau kita kan nggak tahu wafat kita kapan. Jadi kita nggak usah bertanya kapan ya zikir ini mulai kita dawamkan. Nggak usah bertanya, karena kita nggak tahu kan kapan kita wafat. Ya, sesegera mungkin kita dawamkan. Subhanaka, ini kan gampang lah, gampang. Dan kemudian ada riwayat yang lain yang itu disampaikan oleh Bunda Ummu Salamah. Mirip, mirip. Bahwa sebelum meninggal, Rasulullah itu sering membaca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfirka wa atubu ilaik. Bedanya ada tambahan Allahumanya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirka wa atubu ilaik. Nah, ketika keluarga dan sahabat dan dalam di sini adalah Bunda Aisyah dan Ummu Salamah ya, yang itu adalah istri-istri beliau, mengetahui isyarat-isyarat ini otomatis mereka pasti akan paham, wah ini Rasulullah nggak lama lagi akan wafat. Sehingga ya itu tadi jiwa mereka akan sudah mulai siap untuk menerima fakta Rasulullah akan wafat. Oke, selanjutnya adalah isyarat dari malaikat Jibril. Suatu hari Rasulullah manggil putrinya Fatimah ya radhiyallahu anha, dan Nabi SAW berkata kepada putrinya yang paling dicintainya ini ya, kan ini ketika beliau menjelang wafat, anak-anak Rasulullah itu kan ya tinggal Fatimah ini, yang lainnya sudah wafat. Yang laki-laki kan sudah wafat semua di waktu kecil, kemudian yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum pun juga sudah wafat, tinggal tersisa Fatimah. Makanya disampaikan kepada Fatimah. Dan Rasulullah SAW berbisik kepada Fatimah. Sesungguhnya Jibril itu tiap tahun datang turun untuk menyimak bacaan Al-Quran dariku. Nah, biasanya Jibril itu datang di waktu Ramadan. Jadi setiap kali Ramadan Jibril itu datang, setiap tahun itu sekali turunnya. Untuk ngapain? Untuk murojaah, mudarosah ya, Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi dicek satu-satu bacaannya dan pemahaman. Jadi ya semacam ini ya, semacam ya mudarosah ya. Dari sini kan nanti muncul tadarus. Ketika bulan Ramadan kan ada aktivitas tadarus Al-Quran kan dari sini. Karena Rasulullah bermudarosah kepada Jibril setiap Ramadan. Nah, biasanya Jibril itu turun cuma sekali aja. Satu kali aja, tapi beda kali ini. Nggak biasa. Jibril di Ramadan terakhir yang kemarin ini, kata Rasulullah, Jibril itu datangnya 2 kali. Dan aku merasa hal itu menunjukkan bahwa ajalku sudah dekat. Ini sinyal yang ditangkap oleh Rasulullah terhadap fenomena ini ya. Dan itu disampaikan kepada putrinya yang dicintainya ini, buah hatinya ini, Fatimah. Dengan berbisik. Dan ini ya itu tadi, bagian pengkondisian para sahabat dan keluarga beliau ya. Agar nanti nggak shock. Hai Fatimah, sini, tak kasih tahu. Jibril setiap tahun datang sekali. Kali ini cuma 2 kali. Kok kelihatannya ajalku mau dekat. Wah itu kan Fatimah sudah mulai gitu ya merasa gimana gitu ya perasaannya. Tapi itu tadi sehingga nanti lebih disiapkan lagi kondisi perasaan dari Fatimah. Dan ini tidak hanya kepada keluarga saja, tapi juga ke sahabat-sahabat yang lain. Dan ada beberapa. Yang pertama adalah ke Abu Muwaihibah. Siapa Abu Muwaihibah ini? Ini nama yang kurang familiar ya di telinga kita. Sahabat Abu Muwaihibah radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk pelayannya Rasulullah. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pelayan gitu ya kita harus dijelaskan bahwa eh, kata pelayan Rasulullah itu bukan seperti hari ini kita memaknai seperti apa ya pembantu atau asisten rumah tangga, bukan, bukan. Bukan. Jadi pelayan di sini itu adalah sahabat-sahabat yang itu berkhidmat gitu ya kepada Rasulullah untuk membantu mengerjakan operasional Rasulullah yang itu
nggak ini ya, nggak spesifik apa saja ya. Dan Abu Muwaihibah ini adalah salah satu termasuk dari yang menempati sebuah tempat di Masjid Nabawi yang disebut dengan Ashabus Sufah. Ini ya, golongan sahabatnya disebut Ahlu Sufah. Karena Abu Muwaihibah dan sahabat-sahabat yang lain itu banyak yang memutuskan untuk berada di Masjid Nabawi, tidak berada di rumahnya masing-masing, jadi bermalam di situ terus, menetap di situ biar untuk lebih dekat dengan Rasulullah, biar nggak ketinggalan pelajaran sama Rasulullah. Kalau di gambar itu ya di slide ada denahnya Masjid Nabawi yang kotak itu ada tempat yang ada atapnya itu yang banyak penuh dengan atap yang paling sebelah kanan ya. Itu kan dulunya kiblat, mihrab ya. Sebelum ada perpindahan kiblat. Jadi menghadap utara, Al-Aqsa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya? Perintah pindah kiblat ke Mekah, kan berputar 180 derajat menghadap ke selatan, menghadap ke Mekah. Nah, yang di semula itu yang di belakang akhirnya kosong kan, tidak dijadikan tempat sholat, tapi atapnya masih dibiarkan seperti itu. Nah, disitulah tempat para ashabus sufa itu berdiam, bermalam di situ, menetap di situ. Ya, ibarat kita kayak asrama lah ya, pondok pesantren, cikal bakal pondok pesantren lah. Di situ ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ka'ab bin Malik dan seterusnya banyak ya para sahabat mulia. Dan besok keesokan harinya mereka semua akan menjadi ahli ilmu yang luar biasa, menjadi ulama, menjadi pembesar juga. Dan salah satunya adalah ini Abu Muwaihibah ini. Suatu hari Abu Muwaihibah ini diajak oleh Rasulullah. Suatu malam bahkan ya, Rasulullah kata Abu Muwaihibah, Rasulullah suatu malam itu membangunkanku. Kemudian beliau berkata, ayo ikut. Sesungguhnya aku disuruh untuk memohonkan ampun bagi mereka yang akan dikuburkan, yang sudah dikuburkan di Baqi. Nah, di sini Allah memerintahkan Muhammad, pergilah ke Baqi, berdoalah di sana, mohonkanlah ampun atas sahabat-sahabatmu yang sudah dimakamkan di Baqi. Nah, ini sambil ngajak Abu Muwaihibah. Dan fenomena ini itu kan sebenarnya yang diinginkan para sahabat ya. Bahwa sahabat itu pingin meninggal duluan sebelum Rasulullah. Siapa yang nggak ingin seperti ini gitu ya? Didoakan Rasulullah, didoakan Rasulullah, Masya Allah. Nah, setibanya di Baqi, Rasulullah mengangkat tangannya seraya berdoa cukup lama. Lama Rasulullah berdoa itu. Subhanallah. Lama. Nggak didoakan aja. Sebenarnya status dari sahabat itu kan sudah jelas. Di sisi Allah itu kan mereka akan mulia semua. Radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi di sini Rasulullah mengkhususkan pergi ke Baqi malam-malam, berdiri, kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Doanya cukup lama. Nggak cukup ya, sangat lama di sini. Lama sekali Rasulullah berdoa. Memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa para sahabat yang berada di Baqi. Nah, sambil ngobrol, Masya Allah. Di sini sambil ngobrol Rasulullah. Yang sudah dimakamkan itu diajak ngobrol sama Rasulullah. Sesungguhnya menyenangkan ya keadaan kalian ini. Enak sebenarnya kalian ini. Kalian itu bahagia. Ketimbang manusia-manusia yang masih hidup ini. Kenapa? Karena fitnah-fitnah akan datang menyusul, akan datang mendekat seperti gelapnya malam yang kian pekat dan datangnya itu secara susul menyusul, secara bergelombang gitu ya. Fitnah-fitnah itu. Dan fitnah yang datang belakangan, fitnah yang paling akhir itu lebih hebat daripada fitnah-fitnah yang sebelumnya. Sedangkan kalian, para sahabatku, di dalam ini ya, yang sudah dikuburkan, kalian sudah tidak memikirkan fitnah itu. Kalian sudah enak di dalam, sudah tenang, sudah damai. Wah, di situ Abu Muhaibah kan dengar statementnya Rasulullah itu. Abu Muhaibah menyaksikan dan dirinya yang masih hidup kan di situ. Waduh, sudah bergemulut ini perasaannya. Itu perasaannya nggak gimana, campur aduk itu Abu Muhaibah. Ini maksudnya gimana Rasulullah? Habis ini akan ada fitnah-fitnah yang mendatangi kita semua. Waduh, gimana?
Itu merinding jelas itu Abu Muhaibah. Tapi, nah, di benak Abu Muhaibah kan seperti ini. Tapi meskipun ada fitnah, nggak masalah deh. Kenapa? Selama masih ada Rasulullah, masih ada pegangan. Nah ini dia. Insya Allah aman. Pokoknya nempel sama Rasulullah, kita akan selamat. Aku akan selamat. Terhindar dari fitnah-fitnah itu. Nah, di titik ini kan harapan para sahabat itu kan ya. Selama ada Rasulullah, berarti ada pegangan. Ada kepastian kebenaran. Dan ini coba dikondisikan oleh Pak Rasulullah. Enggak selamanya bisa begitu. Enggak selamanya. Kenapa ya? Karena aku akan mati. Kalian akan menjalani hidup tanpa aku. Tanpa aku. Aku akan meninggalkan kalian, kata Rasulullah. Belum selesai. Ngobrol ke Abu Muhaibah. Wahai Abu Muhaibah, sesungguhnya aku telah ditawari oleh Allah kunci-kunci atau pundi-pundi kenikmatan dunia dan hidup selamanya. Jadi aku telah ditawari ini oleh Allah. Aku akan mendapatkan kunci-kunci itu, kemudian menikmati kehidupan dunia itu selamanya. Sampai kapan? Ya sampai bosan, kemudian lalu meninggal, bilang, ya Allah cukup, bilang cukup selesai, kemudian aku masuk surga. Aku ditawarkan itu, untuk memilih itu, atau aku memilih untuk langsung meninggal dan masuk surga. Nah, Abu Muhaibah menyela di sini, menyela. Eh, apa namanya? Yang namanya Abu Muhaibah dan para sahabat itu kan pasti tahu. Mereka ingin lebih lama lagi kan sama Rasulullah. Ingin lebih lama lagi bersama eh, Rasulullah. Eh, ketika Rasulullah ditawari seperti ini, berarti kan peluang untuk sahabat bersama Rasulullah lebih lama kan di pilihan yang pertama. Makanya Abu Muhaibah di sini menyela. Biar ayah dan ibuku menjadi tebusan wahai Rasulullah. Bi abi wa anta wa umi. Pilihlah pilihan yang pertama. Pilihlah yang pertama wahai Rasulullah. Pilihlah kunci-kunci pundi-pundi kenikmatan dunia itu. Kemudian kau hidup lebih lama sampai engkau puas. Kemudian kau wafat dan masuk surga. Jadi intinya biar kita semua lebih lama lagi bersamamu wahai Rasulullah. Dan Rasulullah di sini menjawab statement dari Abu Muhaibah. Sudah terlambat, wahai Abu Muhaibah, sudah terlambat. Aku sudah memilih. Jadi ini cerita aja Rasulullah, bukan sesuatu yang itu Rasulullah minta saran ke Abu Muhaibah, enggak. Ini Rasulullah ingin memberikan statement saja. Kan? Itu sudah ada pilihan dan sudah terlambat. Aku sudah memilih. Aku memilih pilihan yang kedua. Yakni aku langsung wafat ketika memang sudah waktuku dan aku masuk surga. Wah, Abu Muhaibah semakin galau gini ya. Aduh. Dan ini nanti akan disampaikan kan ke para sahabat yang lainnya agar ya sedih iya gitu ya. Apa namanya? eh Shock mungkin iya, tetapi di sini setidaknya sahabat itu jauh lebih siap, lebih siap. Itu yang bersama Abu Muhaibah radhiyallahu anhu dan ada bersama Muadz bin Jabal. Rasulullah pernah memberikan isyarat, sinyal akan datangnya kewafatan beliau ini atau kematian beliau kepada Muadz bin Jabal. Kalau Muadz bin Jabal ini namanya lebih familiar di telinga kita kan ya. Beliau termasuk sahabat Ansor, asli Madinah, dan beliau termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Awal-awal masuk Islam, bahkan di Baiat Aqobah. Jadi masuk Islamnya Muadz bin Jabal itu sebelum Rasulullah hijrah. Bahkan Muadz bin Jabal itu ketika Rasulullah menjelang hijrah, sebelum hijrah itu ya, itu Muadz bin Jabal menjadi pelopor untuk mengkondisikan Madinah sebagai tempat hijrah yang kondusif bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Dan Muadz ini tokoh muda. Masuk Islamnya itu usianya masih belum 20 tahun, masih belasan lah ya. Dan meninggalnya Muadz pun juga usianya usia muda. Di usia kisaran 35 tahun lah, nggak nyampe 40. Wafatnya Muadz bin Jabal ini di Syam pada saat peristiwa wabah di Syam itu ya, Taun Amawas. Itu kan banyak sahabat yang juga wafat. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai gubernur di Syam itu juga wafat. Muaz bin Jabal ini juga wafat kena wabah.
Kan mungkin waktu wabah pandemi kemarin ada beberapa kajian dengan Ta'un Amawas, biasanya dua nama ini diangkat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sama Muadz bin Jabal. Karena memang sedang bertugas di Syam di situ. Dan Muadz bin Jabal di usia yang sangat muda itu menjadi pecinta ilmu yang sangat luar biasa. Tampil dengan kecerdasannya gitu ya. Hingga bahkan diakui di masa Rasulullah saja diakui ini. Diberikan apa ya? Legitimasi oleh Rasulullah sebagai salah satu ulama. Bayangkan, subhanallah. Ulama usianya 20-an waktu itu. 20-an. Karena Rasul pernah berkata kan ya, mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa yang paling penyayang di antara sahabatku adalah Abu Bakar. Yang paling keras di antara sahabatku dalam membela agama adalah Umar. Dan terusnya ada Utsman, Ali, dan terus. Kemudian yang terakhir, di salah satu statement hadis Rasulullah itu, dan yang paling fakih terhadap ilmu agama itu adalah Mu'adz. Ini usianya masih 20-an, luar biasa. Mu'adz bin Jabal jadi ulama di era Rasulullah. Nah, atas kefakihannya ini, kemudian Rasulullah itu mengutus Mu'adz ke Yaman yang itu ya karena baru masuk Islam, ada beberapa sahabat yang diutus untuk menjadi apa ya? Kalau Mu'adz kepakarannya adalah ilmu ya, Mu'adz menjadi guru di sana, menjadi pengajar sesuai dengan kapasitasnya. Yang paling fakih tadi kan ya, datang ke Yaman, menjadi ahli ilmu, menjadi guru, ngajari masyarakat di sana. Jadi ulama di situ. Ini usianya belum genap 30, Mu'adz. Masih muda sekali. Nah, dan nanti Mu'adz ini ketika di Yaman, ini diutusnya sekitar tahun berapa ya? Tahun ya 1 tahun menjelang Rasulullah wafat lah ya. Sebelum Haji Wada. Makanya di sini Mu'adz itu nggak ikut Haji Wada. Nggak ikut Haji Wada. Tetap berada di Yaman. Jadi nanti betapa sedihnya beliau ini, Mu'adz ini ya. Dan saat Rasulullah SAW wafat pun tidak ada di Dina. Masih di Yaman. Ini bagaimana perasaan Mu'adz ini kan juga mendalam sekali. Nah, di sini Rasulullah paham dan sempat mengkondisikan Mu'adz. Saat mengutus Mu'adz dalam penugasan ke Yaman ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya di dalamnya yang Musnad. Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Saat perdana Rasulullah itu menyampaikan banyak pesan. Ini hadisnya sebenarnya panjang, dijadikan bekal oleh Mu'adz untuk berdakwah di Yaman. Nah, kala itu Mu'adz itu menaiki tunggangan. Sementara Rasulullah itu berjalan kaki di bawah, jadi nuntun kendaraannya yang ditunggangi oleh Mu'adz. Ini saat berangkat. Ya, awalnya memang Mu'adz nggak mau yang bener aja. Ya Rasulullah, aku kok di atas, aku yang di bawah Rasulullah. Enggak, dipaksa sama Rasulullah. Engkau yang di atas, biar aku yang tuntun. Ini sekaligus Rasulullah mengajarkan salah satu sunnahnya ya bahwa melepas kepergian ahli ilmu itu seperti ini loh. Sangat harus dihormati. Subhanallah. Sama nanti juga Abu Bakar, Umar juga ikuti. Kalau mereka semua, beliau-beliau semua melepas ahli ilmu atau melepas siapa saja ya. Ya salah satunya ahli ilmu delegasi dari Madinah ke mana ya dituntun gitu. Khalifahnya di bawah, yang diutus, yang dimuliakan itu di atas. Nah, di sini saat adegan menuntun ini ya kendaraan ya, besar kemungkinan unta ya. Mu'adz di atas, Rasulullah menuntun di bawah. Di sini Rasulullah menyampaikan apa? Wahai Mu'adz, aku ingin menyampaikan wasiat kepadamu. Heran Mu'adz. Wasiat? Ini artinya apa? Perpisahan gitu kan ya. Dan secara eksplisit Rasulullah juga menyampaikan ini kan. Barangkali, wahai Mu'adz, barangkali ya, setelah ini engkau tidak akan menjumpai aku, dan engkau bahkan akan pulang ke Madinah, ke masjidku, tidak menemuiku, atau engkau melewati kuburanku. Sambil jalan itu, luar biasa. Wahai Mu'adz, barangkali engkau tidak akan berjumpa lagi denganku setelah tahun ini. Ini tahun 10 ya, berarti wafat nanti Rasulullah kurang dari 1 tahun. Atau barangkali engkau akan pulang hanya melewati masjidku di Madinah.
tanpa aku. Atau engkau hanya melewati kuburanku. Ini sinyal. Jelas ini sinyal. Kuburan, ajal, subhanallah. Ini terakhir ketemu Rasulullah. Muats paham. Ini yang dibicarakan oleh Rasulullah bukan asal bicara. Ini wahyu. Enggak ngelantur Rasulullah. Enggak, ini wahyu. Tidak mungkin tanpa bimbingan dari Allah. Dan itu kita bisa membayangkan bagaimana perasaannya Muats itu ya. Ini pertemuan terakhir sama Rasulullah. Dan faktanya memang begitu. Muats nanti kan nggak ikut haji wada, tapi ada beberapa sahabat yang di Yaman juga ikut. Seperti Ali. Ali kan juga diutus ke Yaman, tapi ternyata ketika peristiwa haji wada, Ali nyusul ke Mekah. Tapi Muats enggak. Entah kenapa nggak ada yang menjelaskan kenapa Muats tidak ikut haji wada, tapi yang jelas tentu saja kemungkinan besar ya on duty ya dalam masih dalam penugasan. Ada permasalahan yang belum terselesaikan di Yaman. Di haji wada ini Muats nggak ikut. Padahal itu kesempatan terakhir ketemu Rasulullah. Nggak kebayang ini emosinya Muats itu seperti apa. Sudah dituntun oleh Rasulullah, dinasehati, diberikan pesan, kemudian diberikan pesan wasiat juga. Wah, ini mendefinisikan emosinya rumit gini ya Muats ini ya. Ya Muats, barangkali engkau tidak berjumpa lagi denganku setelah tahun ini. Engkau kembali ke Madinah, pulang ke Madinah, tapi kau masuk masjid yang biasanya ketemu aku ada majelisku di situ, engkau mungkin tidak menemui aku lagi. Atau bahkan engkau akan melewati kuburanku. Oh, ini sontak Muats menangis hebat, menangis jelas menangis. Karena nggak bisa membayangkan ini berpisah dengan cara yang seperti ini oleh pada Rasulullah itu ya. Bahkan nggak bisa menghadiri pemakaman Rasulullah ketika beliau wafat. Ya, karena Mu'adz akan kembali ke Madinah dan hanya melewati kuburannya aja. Nah, ketika itu Mu'adz di Yaman, Rasulullah wafat, Mu'adz juga masih di Yaman. Kemudian Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Mu'adz juga masih di Yaman. Luar biasa. Sampai tiba nanti musim haji selanjutnya, di mana musim haji ini Abu Bakar yang memimpin, dan Abu Bakar di sini memanggil seluruh pejabat-pejabat daerah untuk ngumpul di Mekah. Ya, kemungkinan besar berkoordinasi di situ, termasuk Mu'adz ini dipanggil ke Mekah. Jadi Mu'adz ikut haji, haji di eranya Abu Bakar. Dan di situ Mu'adz bertemu Abu Bakar, mengajukan ke Abu Bakar untuk bisa dibebas tugaskan dari Yaman. Dan Abu Bakar mengizinkan. Ya, untuk pulang lah ya ke Madinah. Sudah hampir 2 tahun nggak pulang. Ya, rindu kampung halaman. Rindu kampung halaman. Tapi di balik itu saya yakin Mu'adz menyimpan kerinduan yang luar biasa. Tidak hanya Madinah yang Mu'adz rindukan. Mu'adz menyimpan kata-kata dari Rasulullah. Barangkali engkau akan pulang ke Madinah melewati masjidku tanpa aku dan melewati kuburanku. Pulanglah Mu'adz ke Madinah. Nah, di sini tidak ada riwayat yang mengisahkan ya apa yang dilakukan Mu'adz ketika berada di Madinah sepulang dari haji, sepulang dari bertugas dari Yaman yang lama itu. Tidak ada riwayatnya, tidak ada kisahnya ya sebenarnya. Tapi ya bisa kita bayangkan lah ya. Mu'adz pulang gitu ya ke Madinah, kampung halamannya. Dan saya yakin lah ya, tempat yang paling pertama kali dituju adalah Masjid Nabawi. Dan di situ pasti Mu'adz meluapkan emosi dan ininya ya, kerinduannya kepada Rasulullah. Ya, seperti yang dibilangkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengantarkan Mu'adz tadi itu ya ke masjid, nggak ketemu Rasulullah, bahkan hanya melewati makamnya saja yang itu berada di sebelah masjid. Allah ya Karim. Ini Mu'adz bin Jabal, isyarat dari Rasulullah ke Mu'adz. Yang selanjutnya adalah isyarat di Haji Wada. Kalau tadi itu isyarat secara personal ya kepada Aisyah, kepada Bunda Ummu Salamah, kepada Abu Muhaibah, kepada Mu'adz, kan secara personal. Nah, di sini Rasulullah juga memberikan isyarat secara umum, secara komunal gitu ya. Di salah satunya adalah di peristiwa Haji Wada.
Ini panjang peristiwanya, apalagi pesan-pesannya di pidato Haji Wada yang sangat terkenal itu kan. Jadi Rasulullah seakan-akan berpamitan di Haji Wada ini. Aku akan wafat loh. Aku akan pergi di sini. Dan ini disampaikan ketika beliau pidato, beneran disampaikan. Jadi kalau kita amati, kita lihat pesan-pesan beliau, pidato Rasulullah ketika di Haji Wada itu benar-benar isyarat perpisahan. Kelihatan. Karena di situ Rasulullah menyampaikan intisari ajaran Islam. Dan itu Rasulullah kemas dalam bentuk wasiat. Jadi ini pelajaran tersendiri. Kalau wasiat itu kan harus dijalankan kan ya. Dan wasiat Rasulullah itu ya di Haji Wada ini pesan-pesannya. Intisari ajaran Islam itu ya di Haji Wada ini. Di pidato beliau. Nah, di awal rangkaian pidato itu, Rasulullah berkata seperti ini kepada para sahabat yang ngumpul. Ya. Kan banyak itu. 100.000 sahabat yang hadir. Barangkali aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Itu salah satu statementnya di rangkaian pidato Haji Wada itu ya. Ceramah beliau yang sangat panjang itu diawali dengan ini. Barangkali para sahabat sekalian, aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dan ini dipahami juga oleh para sahabat yang pintar-pintar. Ini merupakan wasiat Rasulullah sebelum beliau menuju ajalnya gitu. Dan otomatis karena ini wasiat ya harus dijalankan. Jadi PR kita ini ya, membaca, melihat apa pesan-pesan Rasulullah di Haji Wada, karena itu wasiat. Kalau orang tua kita punya wasiat ya, atau siapalah orang yang paling, kan harus dikerjakan, hukumnya wajib. Nah ini Rasulullah yang memberikan wasiat. Jadi wajibnya ya berlipat-lipat lah. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu merupakan isyarat-isyarat, sinyal-sinyal yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dalam rangka untuk mempersiapkan ya kondisi kejiwaan para sahabat, keluarga beliau ketika nanti beliau wafat, semuanya sudah siap gitu ya. Masuklah kita ke tema topik permulaan sakit beliau. Jadi Rasulullah SAW itu mengalami beberapa kali sakit ya sepanjang hidupnya. Jadi tidak hanya sekali, berkali-kali ya. Ya ada beberapa pendapat ya, ada yang bilang 2 kali, 3 kali. Tapi yang jelas lebih dari sekali Rasulullah sepanjang hidupnya sakit. Dan ini menandakan bahwa Rasulullah manusia ya. Dan ini juga memberikan pesan bahwa sakit itu tidak identik dengan eh, keburukan. Sakit itu tidak identik dengan orang ini berdosa banyak atau berdosa dikit. Kadang-kadang kita kan kalau ada orang sakit gitu ya, parah gitu kan batin ya, batin aja ya. Orang ini dosa apa sih ya? Dosa salah apa sih kok sakitnya separah ini gitu ya? Salah apa sih gitu. Itu tuh paradigma yang agak coba kita koreksi ya. Karena sakit itu tidak serta-merta orang yang dijangkit sebuah penyakit itu memiliki dosa yang harus dihapus dengan penyakit itu. Enggak. Ya Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah itu sakit yang paling parah itu ya sakit menjelang beliau wafat. Kalau kita beranggapan semakin parah sakit seseorang itu menandakan bahwa semakin parah dosanya, ya Rasulullah masa banyak dosanya kan enggak. Jadi ini paradigma coba kita sedikit koreksi, kita bisa mengambil hikmah dari orang-orang yang sakit bahwa orang yang sakit itu adalah orang yang diuji. Ketika berhasil melewati kesakitan itu dengan baik, dengan sabar, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, berarti orang ini lulus. Kalau sakitnya semakin parah, semakin besar, semakin hebat, berarti kan ujiannya semakin besar. Kalau lulus, berarti ganjarannya pun juga semakin banyak, semakin besar. Nah, Rasulullah itu sakit parahnya ya di titik terakhir ini, menjelang beliau wafat itu. Sehingga banyak nanti ada penjelasannya ya beberapa peristiwa, beberapa dialog dengan para sahabat dan keluarganya di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi Rasulullah sakit. Yang kedua, awal sakitnya ketika berada di rumah Bunda Aisyah. Hari pertama dirasakan sakit itu di Bunda Aisyah. Nanti ada
Dan ini menariknya di sini adalah di tengah-tengah sakit beliau ya yang masih ringan itu sempat aja guyon gitu sama Aisyah, sempat bercanda, sempat banyol gitu lah sama Aisyah. Kan Aisyah di sini adalah yang mengeluh pertama kali sakit kan. Bunda Aisyah mengeluh sakit kepala, Rasulullah pun juga mengeluh. Tapi Rasulullah di sini menambahi, lantas kalau engkau sakit, kenapa? Apa masalahnya kalau bahkan ketika kamu sakit ini, kamu meninggal lebih dulu dariku? Rasulullah sudah menyentuh bab-bab tentang meninggal. Kan enak, kamu meninggal duluan. Aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan mensolatimu, mendoakanmu, dan menguburkanmu, mengantarkanmu ke liang lahat. Sekali lagi, ini kan yang diidam-idamkan para sahabat kan seperti ini. Diurus jenazahnya oleh Rasulullah. Ini disampaikan ke Bunda Aisyah. Kamu sakit, terus misalnya kamu meninggal kan enak. Seperti ini keistimewaannya gitu ya. Bunda Aisyah tahu, ini Rasulullah sedang bercanda. Ditanggapilah candaan Rasulullah ini dengan sesuatu yang ya bagi kita receh lah ya, bagi kita receh. Tapi ini sangat berbobot. Kemudian aku membalas perkataan dari Rasulullah. Demi Allah, enggak, enggak. Setelah engkau lakukan itu semua, ya artinya ketika sudah mengurusi jenazahku, aku sudah wafat, engkau urus aku sudah lengkap semuanya, engkau kemana? Engkau akan pulang kan? Engkau akan pulang ke rumahku, tapi ternyata kan tidak menemui aku di situ. Lantas engkau akan kemana? Engkau akan bermalam bersama salah satu dari istri-istrimu. Allah ya Karim. Masih bisa bercanda gitu. Masih bisa bercanda. Nanti ketika Rasulullah sakit berat pun ada momen di mana Rasulullah masih bisa bercanda. Ini mengisyaratkan agar para sahabat itu udah nggak usah terlalu khawatir lah terhadap kondisiku nanti itu. Kita angkat coba. Menarik itu. Nah, mendengar statementnya Bunda Aisyah itu nggak mau meninggal duluan. Kalau aku meninggal duluan, engkau bersama istri yang lain dong setelah aku wafat. Waduh, mendengar itu Rasulullah tidak berkomentar apapun, tidak marah, ya enggak, menasihati juga enggak. Rasulullah hanya tersenyum. Tersenyum aja. Ini pelajaran buat kita lah ya. Jangan serius-serius lah ya. Di rumah tangga itu nggak usah tegang-tegang gitu kan. Rasulullah nggak ada tegangnya sama sekali di sini. Dan itu beliau tercatat sebagai data bahwa beliau ini pertama kali mengeluh sakit dan setelah itu apa ya datanglah rangkaian-rangkaian penyakit Rasulullah yang lain semakin berat hingga beliau wafat. Oh, mohon maaf ini slide-nya saya lupa. Ini ya nanti bisa dibaca di slide. Eh, dan ini yang terakhir riwayat dari Asma binti Umais. Beliau ini adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma binti Umais ini masih saudaraan dengan Bunda Maimunah. Jadi ini saudara iparnya Rasulullah tentu saja berarti. Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu mulai merasakan sakit ketika beliau ya berada di rumah atau berada di giliran Maimunah. Di saat itu sakitnya semakin berat, sangat berat sekali ya di saat itu ya di hari itu dikala di rumah Bunda Maimunah ini sampai beliau sempat pingsan. Udah ini ketika fase sakit beliau yang itu mulai dari ringan sedang masih bisa beraktivitas di Bunda Maimunah ini sudah berat mendekati parah sampai pingsan sampai pingsan. Dan salah satu parameter beliau sudah dikatakan berat adalah ketika beliau sudah tidak bisa beraktivitas rutin ya untuk menggilir istri-istrinya. Kemudian bahkan sampai beliau tidak bisa mengimami sholat di Masjid Nabawi. Padahal beliau ini terhadap sholat kan kita tahu bagaimana ya. Sebuah aktivitas yang tidak pernah ditinggalkan sedikit pun jelas dan tidak pernah dilewatkan sesambil lalu enggak. Rasulullah itu kalau sudah waktunya sholat itu udah ini adalah momen yang sangat-sangat ditunggu untuk berinteraksi dengan Allah SWT, untuk bermunajat, berkhusyuk. Itu adalah momen yang sangat paling ditunggu. Jadi di rumah itu ya Rasulullah ini saya lupa riwayat siapa ya. Kalau nggak salah Bunda Aisyah.
ketika Rasulullah itu di rumah, itu Rasulullah itu mencari kesibukan di rumah. Ngapain gitu ya? Ya bahasa kita mungkin sederhananya beres-beres, bantu Bunda Aisyah atau membantu istri-istri yang lain di rumah itu ya ngapain ya? Mungkin kalau kita benerin genteng atau benerin apa, ya Rasulullah itu menyibukkan diri ketika di dalam rumah itu ya. Jadi nggak ada istilah apa bahasa sekarang itu ya, gabut atau mager gitu. Enggak. Di rumah itu Rasulullah mencari kesibukan. Ya kalau nggak dialog tak apa dengan istrinya ya beraktivitas. Sampai kapan? Sampai terdengar suara azan. Ketika suara azan itu terdengar berkumandang, itu tiba-tiba Rasulullah itu benar-benar menghentikan aktivitasnya, menyetop aktivitas kesibukan itu, langsung bersiap diri untuk menuju azan. Seakan-akan lupa gitu ya, apa yang dilakukan oleh ini seakan-akan ya. Seakan-akan lupa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, kesibukannya apa di rumah, langsung bergegas menuju masjid atau mempersiapkan diri menuju masjid. Atau mempersiapkan diri sholat ya, sholat sunnah dulu di rumah, kemudian mengimami di masjid. Nah, di saat beliau sakit ini sudah nggak bisa lagi. Ini kan bisa kebayang beratnya bagaimana ini. Padahal Rasulullah itu arihna bisolati ya Bilal gitu ya. Kata Rasulullah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholatnya Rasulullah itu istirahat, damai gitu ya, tenang. Menyuruh Bilal segera azan jika sudah waktunya, agar kita semua bisa istirahat dengan sholat. Nah, itu tidak bisa lagi dilakukan oleh Rasulullah. Di saat sakitnya semakin berat, beliau tidak bisa mengimami lagi. Sampai nanti beliau di hari ke berapa ya? Ketiga atau keempat menjelang beliau sebelum wafat, beliau memaksakan diri untuk menjadi imam. Dan itu adalah pesan terakhir kepada para sahabat. Itu nantilah coba kita angkat di episode yang kedua. Mungkin itu yang bisa tersampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi yang bisa kita petik hikmah di sini adalah bahwa peristiwa Rasulullah menjelang wafat itu sebenarnya juga nggak banyak, tetapi syarat dengan pelajaran ya. Syarat dengan pesan, terutama adalah pesan-pesan wasiat beliau kepada keluarga, para sahabat, kepada seluruh umat muslimin, agar ya selepas kepergian beliau itu jangan sampailah tergelincir. Dan itu adalah hal yang sangat dikhawatirkan para sahabat. Sahabat saja yang itu membersamai Rasulullah tahu jelas mana baiknya, mana buruk, mana benar, mana salah, itu sangat takut kehilangan Rasulullah. Dan seharusnya kita yang jauh dari Rasulullah ini ya memiliki rasa itu gitu ya. Kita takut tergelincir sehingga kita mau untuk setidaknya sadar gitu ya untuk segera kembali ketika kita tergelincir. Wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Dokter Agung. Jazakallah khair Ustaz Dr. Faisal Mahdi atas pemaparannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Monggo hadirin, ada yang ingin bertanya, bisa secara langsung atau melalui kolom chat, dipersilakan. Monggo. Kalau boleh tanya, Ustaz Dr. Faisal, ketika Rasulullah mulai sakit, apakah ada upaya untuk berobat gitu? Gitu. Eh, ya nanti ada penjelasannya di pertemuan selanjutnya ya. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh keluarga lah, keluarga dekat kan nggak semua sahabat kan ketika Rasulullah wafat, Rasul sakit kan sahabat tahu, tapi kan sahabat kan jumlahnya banyak. Jadi yang merawat Rasulullah ya, yang dekat-dekat aja ya. Tapi rumah Rasulullah nggak tertutup. Jadi banyak yang mengunjungi juga, menjenguk juga. Nanti coba kita angkat. Tapi kalau ditanya tindakan berobat, ada. Nanti ada ininya, ada riwayatnya, dan itu menarik. Menarik. Dan salah satu juga adalah alasan kenapa Rasulullah SAW itu minta dirawat oleh Bunda Aisyah. Alasannya kenapa? Nah, itu juga menarik juga. Kenapa? Ya, sebenarnya banyak alasannya kenapa Rasulullah ingin dirawat di Bunda Aisyah. Itu kan ketika di Bunda Maimunah itu nanti, ketika beliau wafat, beliau sakit berat tadi ya di rumah Bunda Maimunah, itu kan Rasulullah izin kepada istri-istri yang lain untuk dirawat oleh
Aisyah, oleh Bunda Aisyah. Dan istri-istri yang lain semuanya sepakat, semuanya menerima, nggak ada yang protes. Kira-kira kenapa? Karena yang paling layak dan yang paling bisa merawat Rasulullah secara apa ya, secara utuh ya, secara baik, secara yang paling baik dengan perawatan yang baik itu Bunda Aisyah. Karena hikmahnya banyak ya, hikmahnya banyak. Salah satunya ya nanti ketika beliau menjelang wafat kan pasti akan Rasulullah memberi pesan, Rasulullah memberikan statement ini itu. Kalau bukan Bunda Aisyah itu nggak tergali ilmunya. Kan Bunda Aisyah kan itu tadi curiosity-nya itu sangat tinggi sekali terhadap sesuatu fenomena. Apalagi itu disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah menyampaikan hal yang seperti ini atau seperti tadi ya berzikir seperti itu langsung dikejar oleh Bunda Aisyah sehingga nanti muncul ilmu-ilmu baru. Nah, itu salah satu hikmahnya. Salah satu juga hikmahnya adalah Bunda Aisyah itu ahli di bidang medis, di bidang kedokteran atau di bidang kesehatan, bahkan praktisi. Beliau itu diriwayatkan nanti di era Khulafaur Rasyidin ya mengobati banyak orang, perawat beliau. Ya nggak tahu ya bahasa dulu apa, tabib atau apa gitu ya. Tapi tahu ilmu ilmu, ilmu tentang kesehatan. Dan ini yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair, ya, keponakannya Bunda Aisyah. Urwah bin Zubair, anaknya Zubair sama Asma. Asma kan saudaranya Bunda Aisyah, binti Abu Bakar. Itu Urwah itu nanya ke Bunda Aisyah, wahai Bunda, engkau kok ahli di bidang kedokteran sih? Kenapa? Gitu ya. Kalau ahli Al-Quran jelas, wahyu itu turun di rumahmu gitu ya. Rasulullah menjelaskan ilmu Al-Quran di sisimu gitu. Engkau ahli hadis, oh jelas Rasulullah bahkan bermalam di rumahmu terus menerus. Engkau ahli syair, sastra, jelas. Karena ayahmu Abu Bakar itu ahli sastra, ahli puisi. Jadi Abu Bakar itu dinilai sebagai sosiolog antropolognya Mekah pada saat itu. Atau Jazirah Arab. Tahu seluk-beluk kondisi sosial kemasyarakatan di Jazirah Arab itu ahli sekali Abu Bakar. Data-data tentang kebudayaan dan seterusnya itu tahu. Syair-syair itu hafal. Nah, Bunda Aisyah itu hafal. Syair, saya lupa. Sekian puluh ribu bait syair itu Bunda Aisyah hafal. Karena memang ahli di bidang bahasa dan sastra. Kemudian Bunda Aisyah ahli di bidang fikih. Ya jelas lah ya, jelas. Karena berada di Rasulullah, bersama Rasulullah terus. Nah, aku heran, Urwah nanya, engkau itu kok ahli di bidang pengobatan? Belajarnya dari mana? Nah, jawabannya ada di tiang tadi. Masih ingat nggak tiang tadi? Tiang Rasulullah ketika menerima delegasi, uswatana, apa namanya, al-wufud, tiang al-wufud, ketika Rasulullah itu menerima delegasi-delegasi dari luar, itu kan di tiang itu. Nah, tiangnya itu kan nyender ke rumahnya Bunda Aisyah. Jadi ketika Rasulullah berdialog dengan orang, berdialog dari delegasi dari luar, itu apa namanya? Terdengar di dalam rumahnya Bunda Aisyah. Dan Rasulullah sama. Rasulullah itu juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Dan yang datang itu, yang dari luar-luar kabilah itu gak sedikit para dokter, para tabib. Itu Rasulullah tanya. Gimana teknik pengobatan ini, bagaimana cara pengobatan itu Rasul tanya. Curiosity-nya juga sangat tinggi Rasulullah. Dan terdengarlah dialog-dialog Rasul itu ke Bunda Aisyah. Bunda Aisyah di belakang, rumahnya nempel. Dengar. Disitulah Bunda Aisyah merangkum, menggali, bahkan ya bahasa kita meriset ya, meneliti, mencoba dan bahkan mempraktekkan ke sahabat-sahabat atau kaum muslimin yang lain. Jadi itu ya salah satunya alasan mengapa Rasulullah itu ingin dirawat di Bunda Aisyah. Salah satu alasan aja lah ya, karena Rasulullah paham yang paling tahu ilmu tentang kesehatan, perawatan ya Bunda Aisyah. Yang paling tahu bahasa bahasa body language-nya Rasulullah kan ya Bunda Aisyah salah satunya. Nggak perlu orang sakit kan ngomong juga malas tuh ya. Orang sakit berat kan ngomong aja kan aduh berat. Nah, Rasul cuma melirikkan mata itu Bunda Aisyah tahu. Masya Allah. Rasulullah pengen apa itu Bunda Aisyah tahu. Makanya di sini Rasulullah minta izin kepada istri-istri yang lain untuk dirawat di rumah Bunda Aisyah dan menariknya istri-istri lain gak ada yang protes.
Ya bukan berarti nanti istri-istri yang lain udah biarin di Bunda Aisyah dirawat, enggak, tetap ikut menemani, merawat, bergantian gitu ya untuk apa namanya ke rumah Bunda Aisyah mengunjungi dan seterusnya. Itu mungkin Allah taala alam. Jadi kalau ada usaha pengobatan ada jelas, itu ikhtiar manusiawi. Jangan sampai kita pasrah, pasrah yang salah arti ya. Seperti itu ketika kita sakit. Allah taala. Iya, betul sangat Ustaz. Mungkin ada hadirin yang lain ingin bertanya, dipersilakan, monggo. Karena sudah waktu menunjukkan pukul 7:34. Mungkin kita akhiri untuk sesi part yang pertama ini, ya Ustaz. Insya Allah akan kita lanjutkan 2 pekan Baik. lagi. Insya Allah moga-moga panjang umur, diberikan kesehatan Amin. dalam iman dan Islam. Monggo, bila berkenan untuk memimpin doa Ustaz. Baik, kita beristighfar terlebih dahulu ya. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Warḍallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan washi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallah khair, jazakumullah khair pada hadirin juga sekalian yang menyempatkan untuk hadir pada kajian pada pagi hari ini. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah. istighfar, astagfirullah, Astagfirullahaladzim. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Subhanallah. an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha wa illa atubu anta, ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.